Oke, Oke, asik. jangan Oh lama-lama. enggak ya. Bang Anji gimana sih Bang Anji kan tahun ini kan tadinya targetnya akan mengeluarkan banyak lagu ya Iya. tahun ini. Tapi di tengah sini ada tiba-tiba ramai itu gimana sih Bang mengimbanginya antara berkarya dan menghadapi Ya gini, kemarin makanya ketika ada kejadian yang nggak enak itu, nggak gini kalau misalnya aku sama mantan istri itu sih fine ya. Maksudnya nggak ada masalah karena dia juga tahu memang aku memang udah nyiapin karya udah dari tahun-tahun kemarin gitu. Cuma yang ada masalah kemarin, masalah nggak enak kemarin itu ganggu banget sampai akhirnya baru ngerilis singlenya akhirnya jadi kayak aku mesti nahan. Karena kan di situ melibatkan brand, melibatkan model yang akhirnya nanti modelnya jadi disangkut pautin gitu. Jadinya kayak aduh ya udah deh ini jadi korban. Satu lagu ini jadi korban. Akhirnya aku baru ngerilis lagu baru dan ke depan aku akan ngerilis lagu-lagu lagi. Maksudnya aku sudah bilang ya, maksudnya sama mereka gitu. Udah stop. Tentang ini stop udah. tapi dari Bang Anji sendiri juga ada merasa terganggu nggak Bang dalam berkarya apakah jadi kepikiran Sebenarnya waktu itu cuma beberapa saat aja lah. Maksudnya aku sama tim, karena kan bener-bener kita baru promo ya, baru awal. iya kita keliput Iya kan, awal promo, beberapa terus bulan kemudian nggak beberapa bulan kemudian, itu baru beberapa hari, terus ada cerita itu, jadi kayak, jadi terhenti promotionnya. Jadi maksudnya kita ngomong apaan aja nanti malah disangka lo sengaja buat promo kayak gitu-gitu. Jadi tapi kalau sekarang udah fine, udah berjalan di alurnya. Aku maksudnya akan ngerilis album dan beberapa lagu-lagu lain. tapi Abang termasuk tipe yang ini nggak sih menuangkan cerita-cerita ke lagu juga apakah lagunya relate dengan Abang Lagu-lagu yang kutulis tidak selalu berdasarkan pengalaman pribadi, dan ada juga kan lagu dari temen kan gitu. Jadi terus ada yang gara-gara nonton film, bahkan gara-gara mendengar lagu lain gitu. Jadi tidak semuanya, dan aku memang memilih untuk tidak ngomong ini pengalaman pribadi atau enggak. nah untuk yang terakhir yang itu kayak keduanya sangat ini ya Bang dewasa menghadapi masalah sangat berdamai dengan keadaan itu gimana sih Bang Oh, yang perceraian maksudnya. Ya, kami memang sudah berkomitmen untuk berdamai ketika berpisah. Kenapa? Karena buat kami ya, maksudnya ini bener-bener nggak mau ngomong tentang orang lain atau apapun, ini nggak kami ngomongnya. Karena kami punya anak dan kami saling terikat terus gitu. Jadi kalau saling menyerang, yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu gitu. Anak-anak yang jadi korban. Jadi ya udah, kita memang komitmen untuk saling menjaga. salah satu caranya dengan katanya akhirnya Bang Anji meminta Wina untuk mengajukan gugatan mungkin salah satunya seperti itu Ya itu pokoknya kita kesepakatan ngobrol ya, kesepakatan, dan maksudnya untuk masalah siapa yang mengajukan gugatan ya memang kami pikir lebih baik dari pihak perempuan. Mas Manji mungkin banyak melakukan kegiatan sendiri di rumah kayak nyiram tanaman, bersih-bersih juga. Iya. Sekarang, dan salah satu bentuk terapi buatku tuh adalah rapi-rapi, beres-beres, bercocok tanam, nyapu gitu. Dan pokoknya beres-beres, menata-nata tuh aku suka banget. Jadi sekarang karena pindah ke rumah baru yang sebenarnya adalah rumah lama, jadi itu rumah lama yang kami tinggalin, itu lebih kecil kan. Jadi terus, dan tadinya udah buat studio berantakan, sekarang ditata lagi dari awal, jadi ya lagi seru aja. tapi ada perbedaan nggak sih Bang sebelum dan sesudah perpisahan ini apakah sekarang lebih produktif lebih banyak kegiatan lagi Gini, yang jelas hubungan sama Minda, sama Wina itu jadi lebih enak. Karena kami jadi tidak saling nge-cross masalah pribadi kan, gitu. Kita bicara yang seru-seru, bicara yang asik-asik, bicara tentang anak. Masih suka gitu kok. Yang manggilnya masih yang malah gitu. lucu Manggilnya masih yang ini itu ya, apa namanya?
beliin sepeda ini gitu misalnya, masih begitu, masih sesantai itu, seasik itu. Terus aku kayak, ih kan udah ada itu, jadi seseru-seru itu. Terus apalagi ya yang berubah, lebih produktif. Aku lagi belum menulis lagu baru karena lagi beres-beres rumah dan lain-lain. Terus banyak manggung juga. Apalagi ya yang ngebedain ya? Menambah hobi nggak sih, kan terakhir hobinya biliar lah, nambah lagi. Iya, sekarang hiking. hobinya biliar. Ya biliar sama hiking kan masih. Tapi hikingnya udah agak jarang karena waktunya lagi belum ada. Tapi pasti nanti insya Allah sih November lah paling nggak udah harus naik gunung lagi. Terus biliar masih terus jalan. Apa lagi ya? Itu termasuk yang peralihan pikiran gak sih bang, hobi-hobi itu? Ya pastinya hobi-hobi itu adalah salah satu cara untuk mengalihkan. Tapi sekali lagi, kalau untuk masalah perceraian ini kami udah ngelewatin masa nggak enaknya ya. Jadi sekarang tuh udah bener-bener datang ke rumah udah bisa, lagi ngapain yang? Ini aku lagi gini, makan yuk, makan bareng, nonton bareng, ngobrol sama anak-anak. Jadi kalau misalnya mengharapkan hal yang nggak enak dari perceraian kami, ya pasti akan kecewa karena kami baik-baik aja. Tapi dari ini ada nggak sih bang yang disesalkan atau nilai-nilai apa yang akhirnya bang mungkin bisa buat penonton? Gini, perceraian itu bukanlah hal yang patut buat dicontoh beneran. Kalau bisa dipertahankan. Cuma kalau kami itu ya aku menyesal karena aku tidak bisa mempertahankan hubungan ini gitu. Ya bagaimanapun aku sebagai cowok kepala rumah tangga pasti aku yang salah. Kemarin yang statement ramai yang abang mau Vasektomi. Oh, rame ya. Sebenarnya dan gini ramenya karena orang-orang berpikir bahwa wah lu supaya bisa buang sana sini seenaknya ini itu. Orang tuh bisa seenaknya ngomong kayak begitu ya. Yang pertama adalah ini permintaan anak. Ini permintaan anak, ada videonya juga dan itu ngomongnya di depan ibunya, mantan istriku, di depan ada kakaknya, di depan adiknya, ada yang lainnya juga. Jadi itu memang permintaan anak. Dan yang kedua juga, aku tuh merasa udah ini saatnya aku mikirin untuk fokus ngegedein mendidik anak-anak yang ada dan juga karir gitu. Jadi ini bukan permasalahan yang dipikirin masalah buang sana buang sini, nggak kayak begitulah. Maksudnya kan banyak cara juga. Kalau mau buang sana buang sini juga kan bisa pakai pengaman, bisa pakai apa gitu kan. Maksudnya jangan mengait-ngaitkan satu hal tuh karena pikiran buruk aja. Nah sekarang nih strategi udah mengurus anak itu gimana? Ada nggak strategi yang disusun bersama mantan itu? Sebenarnya sama aja. Jadi gini, kalau aku tuh memang kan sering nggak di rumah karena kerja keluar kota. Jadi gini, kalau aku adalah orang yang bekerja misalnya 9 to 5 gitu, yang tiap hari ada di rumah, pasti anak-anak berasa. Tapi kali ini kan enggak, aku memang jarang di rumah dan sekali datang ke rumah dan komunikasinya sama aja. Kalau bicara tentang anak, yang berbeda cuma komunikasi tentang aku dan Wina, tentang masalah pribadi aja. Pokoknya anak nggak terganggu lah, yang penting jajan lancar ya. Anak nggak terganggu, insya Allah. Jajannya insya Allah juga masih lancar dan lain-lain. Dan juga untuk mantan sendiri juga kan masih memberi ya. Ya. Itu yang ramai juga di warganet kayak wah Bang Aji sangat luar biasa. Ya karena itu bentuk apresiasiku ya, karena juga waktu itu aku juga kan meminta dia juga untuk lebih banyak di rumah, dan dia juga aku tanya pengen di rumah nggak, pengen, karena memang dia juga kan pengen dekat sama anak-anak gitu. Jadi ya udah, kesepakatannya memang dari aku memang akan tetap kasih. Cuman nih sekarang Minda juga memang dia lagi giat kayak aku pengen berbisnis, ya udah ayo berbisnis gitu. Kayak asal support lah apapun itu. Aku selalu support. Kami saling support. Maksudnya Minda juga aku ngerilis lagu baru juga support. Promosi juga. Minda nanti bikin bisnis juga aku pasti akan bantu juga. Dan kita kan masih terikat di bisnis. Kita punya bisnis yang di gunung itu. Aku kan Minda juga punya saham. Anakku juga punya. Jadi ya kami saling support terus.
Kalau kasus yang terakhir yang nggak jelas itu yang sama got-got itu gimana bang? Aduh, itu aku udah bilang pokoknya udah stop. Karena sekali lagi, simpel aja. Kalau kamu punya, maksudnya, apalagi sampai dikait-kaitkan ke penyebab perceraian kami ya, itu udah jelas bullshit sih. Dan maksudnya, cowok ya, kalau ngerasa istrinya selingkuh sama orang, pasti nih kalau aku samperin tuh orang. Bukan aku kontenin. Gentle lah ya bang. Ya gentle lah gitu. Dan maksudnya katanya kan saya tidak menuduh gitu, klarifikasi dong. Udah, saya udah klarifikasi dan saya bilang semua itu tidak benar. Lingerie biru lagi, nggak tahu apaan itu sampai dibikin, di posting sampai diiniin, sampai akhirnya jadi berita-berita. Itu merugikan sekali loh gitu, merugikan loh. Demi Allah aku nggak tahu lingerie biru itu apa, dipakai apa enggak, dibawa apa enggak, nggak tahu gitu. Makanya nanti deh tunggu, maksudnya aku nggak bisa banyak bicara karena proyeknya ini seharusnya dirahasiakan gitu. Pekerjaan ya bang sebenarnya ya. Pekerjaan gitu, dan kita juga ada kontraknya. Nah cuma ketika ini dibicarakan terus gitu, akhirnya jadi nggak surprise lagi nanti. Jadi ya tunggu aja lah nanti proyeknya seperti apa. Siap, udah. Makasih ya. Thank you, Thank makasih you, Bang Andi. iya. Thank you.